Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Bitcoin Update hari ini adalah update pasca CPI. Anyway, before saya start, saya pengen say thank you dulu nih buat teman-teman yang udah pada kasih dukungan, support, dan juga doa lewat komentar dari previous videonya. Alright, saya juga sama-sama mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan sekiranya bisa diberkati selalu. Alright, anyway kita bakal update hari ini untuk Bitcoinnya. Jadi nanti saya akan start dari fundamental situation, terutama dari CPI tadi malam. Kemudian nanti kita masuk ke price action dan ada pembahasan sedikit terkait dengan fundamentalnya. Jadi ini bakal penting juga buat teman-teman ketahui karena ini berhubungan dengan jangka panjang. Alright, maybe starting dari CPI tadi malam dulu. Jadi kalau teman-teman lihat CPI semalam itu sebenarnya angkanya udah bagus banget nih, karena The Fed itu ekspektasinya 2%. Ini 3% loh. 3% ini udah sangat dekat sekali dengan projection yang diberikan oleh The Fed untuk akhir tahun 2023 ya sebenarnya ya. Jadi core CPI-nya juga turun, CPI month over month-nya juga turun, CPI month over month-nya juga. Ya pokoknya core CPI dan CPI ya. Ini semua nunjukin angka yang sangat bagus. Sebetulnya udah nggak ada kepentingan lagi sih The Fed untuk naikin suku bunga. Kalau misalkan dia bilang katanya untuk menjaga ya, dalam artian supaya kondisi inflasi itu tetap dalam keadaan rendah seperti ini gitu. Kemudian kita punya PCE juga, yang technically sebenarnya kan PCE masih dianggap sebagai salah satu yang melekat ya, maksudnya lengket gitu loh, dalam artian angkanya tuh tetap tinggi. Nah hari ini sih kita akan ada data PPI, jadi kayak semacam ekstra ya untuk mengukur si inflasi. Kita punya initial jobless claim dan kita punya PPI nanti malam. Ini harusnya bakalan jadi penting juga ya, salah satu faktor yang mendorong pergerakan market secara garis besar. Nah, kenapa sih inflasi penting? Karena sebenarnya kita perlu tahu nih, The Fed itu pada pertemuan nanti tanggal 26 teman-teman ya. Ya, tanggal 26 Juli ya. Ini apakah dia akan tetap mempertahankan kenaikan suku bunga seperti ini gitu loh, di angka 92,4%. Padahal kemarin CPI-nya kan udah bagus. Ini turun sebenarnya dari 93 jadi 92,4. Tapi saya ekspektasinya tuh lebih tinggi turunnya. Maksudnya adalah bisa turun sampai 50%. Jadi kayak The Fed ngapain lagi gitu kan naikin suku bunga. Ibaratnya seperti itu. Dan ini adalah satu-satunya sentimen yang bisa ngangkat harga kripto untuk sementara waktu ini sebelum memasuki bull run-nya. Nah teman-teman sekalian, tadi banget ya saya sebenarnya ngasih update juga buat teman-teman di Discord. Jadi kita ngebahas tentang Bitcoin itu untuk gambaran besar ya. Jadi saya sebenarnya memperhatikan bagaimana sebenarnya kalau kita bisa bilang, ini kan posisi kita tahu ya bahwa The Fed itu bukan The Fed ya, waktu bull run 2020 itu dipicu oleh Fed melakukan QE. Jadi bear market di 2022 terjadi akibat Fed melakukan QT. Nah, sekarang inflasinya udah 3%. Artinya hasil dari quantitative tightening 2022 itu sudah terasa di market. Dan jika penempatan ekonomi kelak terjadi, ini artinya sesuai dengan ekspektasi Fed. Yang mana pada akhirnya ketika market perlu distimulate lagi, maka next activity Fed adalah QE. Salah satunya dengan nurunin suku bunga. Belum lagi tahun depan akan ada election dan biasanya market korelasi positif ketika menjelang election di US. Nah sebenarnya SPX atau S&P 500 ini chartnya udah nunjukin kondisi yang sangat positif dan udah jauh dari yang namanya bear market. Ini bear market ya, strukturnya jelas lower high lower low. Sekarang kita udah nanjak. Oke, tapi memang kalau misalkan berbicara soal siklus market sebelum-sebelumnya, biasanya sebelum benar-benar totally bullish itu akan ada satu kali dip lagi terjadi pada saat The Fed nanti mengumumkan akan memangkas suku bunga. Itu kalau lihat dari siklus-siklus sebelumnya gitu ya. Dan kondisi tersebut sebenarnya kalau menurut saya salah satu faktornya. Kenapa sih The Fed mau nurunin suku bunga? Kenapa dia mau mengumumkan akan ada penurunan suku bunga? Salah satu alasannya adalah resesi ekonomi. Jadi isu ini tuh belum hilang. Karena kalau kita lihat lagi, kembali lagi di sini, ini kan suku bunga The Fed saat ini di 5 sampai 5,25%. Bayangin, dia masih mau naikin loh teman-teman, dalam keadaan
CPI yang udah bisa dibilang sudah mulai dikendalikan. Jadi kalau saya pikir ini sampai nanti sekalian ya, kayaknya The Fed tuh udah berencana sekaligus bablas aja udah sampai resesi ekonomi terjadi, baru kemudian nanti mereka quantitative easing dengan cara nurunin suku bunga dan pelan-pelan menstimulate market kembali. Jadi istilahnya kayak Bitcoin dan kawan-kawan itu bakal totally bullish. Alright. Nah, currently posisi Bitcoin itu masih konsolidasi antara 31.000 dan 30.000 dolar. Jadi kita masih di dalam range yang sama. Nah, good newsnya adalah kalau kita lihat lagi secara bigger pictures, ini kita masih dalam keadaan yang cukup positif. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini naik impulsif, proses koreksi. Naik impulsif, proses koreksi. Naik impulsif, and then we are consolidating. Ya, konsolidasi ini bisa jadi transisi untuk koreksi. Ya, yang perlu diwaspadai itu, kalau misalkan nanti koreksi terjadi sekalipun, saya rasa kita nggak perlu khawatir. Kita bisa ukur juga possibility koreksinya sejauh mana. Lagi-lagi kita bisa gunakan Fibo Golden Ratio. Ya, jadi kita lihat nanti di 618 atau 071 atau seperti histori sebelumnya. 50% retracement, 50% retracement, 50% retracement. Mungkin di sini juga sama 50% retracement baru dia nancak lagi. Ya, itu adalah satu possibility. Nah, sebenarnya kalau ngelihat dari impact market yang lain, kayak gold ya. Ini by the way tadi ada yang nanya juga, saya lihat di video sebelumnya. Saya ada update gold teman-teman di Threads ya. Jadi kalian boleh banget mampir ke Threads untuk ngelihat update seperti ini. Ya, ini adalah update yang saya reshare di Threads. So make sure kalian follow juga. Caranya simple dengan cara klik link yang ada di sini teman-teman ya. Nih link Threads, more FX analysis dan trading memes ya dan lain-lain. Kayaknya saya akan posting di sini nanti teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk XAU sebenarnya udah ngalamin kondisi yang positif. Gak cuman itu, kita lihat S&P 500. Ini yang tadi saya jelaskan di Advanced Group ya. Kita ngelihat bigger pictures. S&P 500 pun closingnya sangat positif. Ditambah kalau kita cek di sini, Nasdaq juga sama. Nasdaq ini yang punya korelasi positif loh dengan istilahnya dengan si Bitcoin ya. Kita lihat di sini. Ini closingnya adalah tertinggi sejak berapa waktu yang lalu. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini teman-teman, sebenarnya ini posisinya tuh udah oke banget. Ya, kita berbicara untuk market tuh sudah oke banget dengan CPI yang dirilis tadi malam. Nah, cuman tinggal pertanyaannya adalah kenapa Bitcoin masih konsolidasi. Kalau menurut pandangan saya, market saat ini money flow-nya lagi ke sini, S&P, Nasdaq, kemudian XAU ya. Ini lagi kembali ke sini nih ya. Nanti setelah ini udah di taking profit atau mungkin pergerakannya mulai melambat, biasanya mengikuti weekend, baru nih kayaknya kita pindah ke market crypto ya. Jadi yang market cryptonya nanti baru mulai akan di pump ya mungkin, atau mendapatkan reaksi mungkin menjelang weekend. Sementara sih kalau lihat dari time frame 1 jamnya, yang saya perhatikan adalah bagaimana di sini kondisi Bitcoin ya. Tadinya kan bergerak naik nih, bertahan di atas area resistance yang ada di sini. Lalu dia holding, habis itu pelan-pelan membentuk trendline. Trendline-nya udah di break tadi malam. Lucu kan? Jadi posisinya terbalik dari market yang lain. Cuman ngelihat progres kayak gini, saya pikir ya mungkin turunnya terbatas aja ya. Jadi balik lagi kita cuma konsolidasi lagi antara di 30.000 dolar dan 31.500 dolar ya. Dengan possibility saat ini adalah turun sekali lagi untuk retest terhadap trendline di bawahnya. Atau worst case scenario, ini worst case ya teman-teman ya, kita turun di bawah 30.000 dan akhirnya masuk ke fase koreksi yang tadi kita mention. Jadi kembali lagi ke chart yang ini. Alright, so itu adalah satu pertimbangan saya seputaran Bitcoin, fundamental update dan lain sebagainya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di video ini bisa teman-teman serap dan terima dengan baik dan bisa dijadikan sebagai sarana referensi juga di dalam analisisnya. Okay, so I think that's it everybody. Once again, thank you very much guys. Mungkin kalian bisa lihat ya posisi saya nih di kaca. Alright, so I think itu aja teman-teman. Saya akan tutup dulu untuk untuk video update kali ini. So once again, thank you very much guys. Have a nice day and stay healthy. Cheers guys. Bye bye.